guys, ketemu lagi sama gua Jimmy KMPC di episode keempat review member KMPC. Episode ini gua bakalan nge-review Vespa Kimcil spesial 90. Vespa biarpun kecil, cc kecil, tapi touring mana-mana selalu ada dia. Meskipun kalau ketemu tanjakan parah, dia selalu ketinggalan. Biar lebih jelasnya, kita panggil aja yang punyanya ya. Bor! Nih teman gua nih yang punya nih. Lu butuh informasi apa dari gua tentang Gua pengen tahu nih, karena teman-teman yang lain gua udah wawancarin kemarin ya. Dari si Sprint, terus ke PS, PBB. Sekarang gua pengen tahu nih sejarahnya spesial 90. Namanya siapa? Haji Gila. Haji Gila. Gua pengen tahu nih ceritanya, dari mana dia dapatnya tahun berapa, belinya berapa duit. Oke. Silakan Bor. Jadi kalau dibilang sih Vespa ini penuh perjuangan gue dapetinnya. Gue dapet Vespa ini di akhir tahun 2013 mau ke 2014. Saking pengennya punya Vespa ini, gue selalu update tuh di Facebook kan, ada di grup-grup jual beli Vespa kan, sampai nemu barang ini ada di Tegal. Barangnya ada di Tegal. Kalau nggak salah dulu platnya G. Jadi si Vespa ini gue beli karena satu, memang ya gue lagi cari spesial PTS small frame tapi yang 90 cc. Kalau kebanyakan orang 100 kan? Iya, 100. Nah, gue pengen yang 90 cc karena unik aja gitu. 90 gimana nih kalau misalkan kita jalan jauh pakai cc yang kecil. Gue penasaran tuh gimana sensasinya. Akhirnya ada satu postingan di grup jual beli Facebook. Captionnya gini, dijual Vespa 90 cc untuk nambahin nyokap naik haji. Nah, ini cerita ini, dengerin lu, dari mana Haji Gila dapat nih namanya. Nah itu, kenapa gue bilang dia Haji Gila? Setelah gue japri tuh yang punya, ternyata Vespa ini satu warna aslinya tuh putih. Oh iya, putih. Warna aslinya putih, joknya hitam, 90 cc. Pas gue japri dia bilang, Bang, ini Vespa cuman saya pakai cuman buat beli gula ke warung. Karena doi tukang martabak. Oh iya. Yoi, si abangnya dulu juragan martabak mungkin, ya. Tapi emang zaman itu belum mahal. Iya, belum bener. digoreng kayak sekarang, Bor. Sekarang kan, Wah, gila. Goreng aja terus. Ya, dulu masih murah nih Vespa. Tahun itu gua dapat dengan harga 6 juta rupiah. 6 juta ya? 6 juta, men. Spesial 90 nih. 90. Surat-surat lengkap. Yes. Ya, sampai faktur pembelian dari PT Dan Motor itu ada. Gila banget. Si materainya pun itu dari tahun 1978. Materainya masih ada. Dan gua masih simpen. Singkat cerita, karena gua ngebet banget, padahal Vespanya ada di Cirebon. Ada di Cirebon. Gua nggak tahu, gua nggak kenal sama orangnya kan, nggak dapat info dari orang lain juga. Gua langsung japri orangnya karena gue pengen dan gue percaya anak Vespa mah jujur pasti. Ya, anak Vespa mah bager Dulu ya, tahu sekarang ya, permainan lah. Akhirnya singkat cerita, gue transfer 3 juta rupiah. Lalu transfer gitu aja, kenal Gitu aja, gue transfer aja ya. Sombong amat. Ada di Bekasi. Akhirnya gua kirim tim Brengos. Ada Ada, Abeng iya. ya dulu sama Kodok Tim untuk jemput ya? Iya, penjemputan karena gua masih kuli dulu. Akhirnya Abeng berangkat ke sana. Sampai Bekasi, real Vespanya ada. Berarti kan memang terpercaya orangnya, biarpun gua nggak kenal gitu ya. 3 juta gua udah kirim, Vespanya beneran nyampe ke sini. Pas nyampe sempat ada drama. Apa tuh? Ini belum banyak yang tahu nih ya. Sempat ada drama di mana Vespa ini
bakal gagal dibeli. Nah, Dasar kan, si brengos ya, nah. dasar si brengos. Ya mandra lu tahu sendirilah, abeng kayak gimana. Ya. Ternyata udah gua tawar sama si yang punya, ditawar lagi sama si abeng, Bon. Lalu udah nego sama Udah yang punya. nego sama yang Iya, punya, iya. ditawar lagi, diturunin lagi harganya. Yang punya nggak mau, akhirnya dia balik, Bor. Dia balik lagi karena dia bilang harganya Nggak nggak cocok. masuk Oh, iya, gitu. iya. Padahal kan udah deal gua 6 juta. Nah, singkat cerita, gua telepon lagi abengnya, ternyata abeng lagi di jalan, ada sekitar 1 jam, gua sempet panik juga. Ini Ya orang kemana mana nih? nih? Gua udah nungguin kan, pasti telepon, nggak jadi, Bor. Kenapa nggak jadi? Orangnya nggak mau. Masa nggak mau sih? Orang udah jelas-jelas dari Cirebon, dari Tegal dikirim ke Dibawa, sini iya, kok. iya. Masa nggak mau? Ternyata ya gitulah. Iya, benar. Jadi buat ngerokoknya kurang banyak kali ya. Kita cerita tadi yang perjalanan ya pakepukin bantuan sorangan. Drama dulu sama si bangsat bengkok tuh ya. Sampai akhirnya gue dapet spesial 90 cc. Gue tungguin tempat kerja, akhirnya datang dengan warna putih, terus joknya hitam. Alhamdulillahnya emang perintilan-perintilannya masih pada nempel. Ori. Iya, Speedo masih ori. Terus yang lain-lainnya juga masih ori, dalaman mesin juga masih 90 semuanya. Setelah itu gue langsung repaint ke D Plus Workshop dulu. Setelah di repaint, kita langsung perjalanan touring ke Ujung Genteng. Oh iya. Itu touring pertama, Bor. Rakernas 1 tuh. Rakernas 1 tuh. Iya, benar. Rakernas 1 tuh. Rakernas 1 itu pesta PTS bisa Iya. dibilang. Karena di zaman itu ada 3 PTS yang berangkat. Satu punya gua, si Haji Gila, satu lagi punya Ciming, ya, yang warna hitam dari chapter Babakan, sama yang punya lo. Lasso. Si Lasso yang Iya, warna benar, oranye ya. benar, iya. Nah, si Lasso itu keren juga tuh kalau masih ada ya di review ya. Jangan ceritain lah. Jangan diceritain Skip ya. dah. Nah, udah gitu gua touring dari mulai pertama dapet, karena itu pertama kali banget gua pakai touring. Dan biasanya gua kan pakai X-Riman dulu. Pakai X-Riman ya, tendaran super lah ya lu tau lah dulu zaman-zaman Trembo Jaya-Jaya gitu ya. Pakai X-Riman pasti tangan tuh hitam sama oli kan dulu. Ketika gua pakai small frame 90 cc, itu no head trouble. Cuma lampunya doang yang putus karena gue ngegas keenakan. Padahal 90 cc men, yang lain 150. Gue 90 cc. Nah di situ baru muncul embel-embel belakangnya Gila. Makanya gue sebut ini si Haji Gila. Karena gua tahu sih, lu bawa Vespanya emang bener kayak orang gila. lihat orang lagi ngantri, bukannya nunggu, dia malah turun ke bawah nih, pinggir nih. Bukan diangkat nih, dia gas saya terus ya, mana masa naik gitu kan. Tiap touring, kemana-mana nih touring nih. Wah, touring kalau dibilang sih semua kegiatan KMPC dia pasti ikut. Iya, Dia pasti ikut. Dan Ya. gua selalu ada di belakang Ya, lu. lu selalu jadi pader gua. Dia nyokapnya dia aja tuh peta gua. Mumun, thank you banget Mumun ya. Aduh gila. Kalau nggak ada Mumun gua bisa ketinggalan mulu. Ya, namanya 90 cc yang lain 150. Iyalah. Ya, jadi ya wajar aja mesin standaran kan. Terus ya, yang paling berkesan itu kemana nih kira-kira touring? Touring gua yang paling berkesan Palembang. Di jalur yang kata orang-orang Rawan, menyeramkan. Iya, Iya, rawan. benar. Emang benar, Bor. Jadi sepanjang perjalanan touring cuman trek Palembang dong yang bikin gua Benar. deg-degan. Semuanya itu. Deg-degan, Bor. Iya. Jadi biasanya kan kita wah hepan teriak-teriak apa, tapi ketika touring Palembang karena gua cc paling kecil, takutnya ada apa-apa anak-anak lari, Lu ketinggalan. gua ketinggalan 90 cc, makanya gua deg-degan mulu gitu. Berusaha untuk paling depan gitu. Tapi alhamdulillah ya itu tadi si Haji Iya, Gila benar. gitu ya. Nggak ada trouble, men. Meskipun tiap istirahat ya, ini zaman dulu ya. Istirahat mabuk nih biar ngilangin takut gimana pikiran jelek gitu. Tetap aja Ya, pas lagi berani jalan ya. mah tetap aja Deg-degan. lagi jalan mah tetap aja. Jadi itu touring yang paling berkesan sih buat gua pakai dia, dan itu mungkin paling jauh juga ya. Itu ke Palembang 8 hari Hari men. sama anak-anak. 1.500 km ya? Iya, bolak-balik. Bolak-balik. Iya. 1.500 km. Pakai PTS mesin standaran, cuma knalpot di RC doang.
Karena mungkin kalau teman-teman yang biasa touring terus kok Palembang lama banget sih 8 hari gitu. Karena kita tiap sore itu tiap jam 5 sore Harus itu tidur. kita Harus berhenti pom bensin, berhenti, iya. istirahat, mandi, nunggu sholat maghrib. Jalan lagi besok gitu. Makanya 8 hari Palembang. Beda kalau kita lagi touring ke Jawa ya. Kita bisa ngegas sampai tengah malam, sampai jam 1, jam 2, capeknya kita baru istirahat. Kalau ke Sumatera gua nggak berani, anak-anak juga nggak berani. Padahal itu kita banyakan banget buat 13 motor. 19 motor ya? 19 motor. 19 motor. 21 orang. 21 orang gila. Tetep aja. Nemu gelap mah, tetep aja udah berhenti lu. Makanya itu dia. Sampai emang sih kalau perjalanan touring banyak banget ya, kalau diceritain di sini mungkin bisa 50 episode. Review ya. Kalau 50 episode kan cukup makan waktu banyak juga. Nah, sekarang gue pengen cerita aja nih sejarah tentang si Spesial 90 ini. Udah berapa tahun? Gue udah 7 tahun sama dia. 7 tahun ya? Dari 2014 berarti kan? 2014 sampai sekarang 17 tahun. Udah 4 apa 5 kali ganti warna ya? Pertama kuning gading. Ya, dari putih tuh? Dari putih terus kuning gading. Kuning gading gua tempelin stiker biru dulu, biru dop ya, pakai stiker, gua balut stiker dulu. Biru dop itu kita touring ke Pulau Kintil. Tangkil. Pulau Tangkil, Lampung. Ya. Dari situ pulang dari situ gua ganti warna lagi. Warnanya biru telur asin. Itu dicat ya? Dicat. Setelah gua buka stiker, gua ganti cat warna biru telur asin. Dan itu touring ke Batu Karas, Pangandaran. Oh iya benar. 2000. Vespa gua disiksa. Jadi dasar KMPC ya. Perjalanan pasti terpisah tuh. Rangkaian pasti terpisah. Ada tim pertama, tim karena kedua. kita banyak kan. Iya, sama tim ketiga. Iya, 23 Vespa. Iya benar. 23 Vespa dulu rangkaian kebagi 3. Akhirnya karena gue keenakan bawa motornya si Kumang, motornya si Bang tuh yang Bang Mali tuh, PX gua review tuh. Ya Bang Mali yang putih tuh, itu PX gue yang ngangkat dari anak Sukabumi dulu. Gua juga ikut. Ya sama lo, bertiga kita Sukabumi. Ya. Nanti di review Bang Mali deh diceritain lagi. Keenakan pakai itu ya kebut-kebutan lah sama dia juga, kebut-kebutan. Ya akhirnya si Haji Gak ada yang bawa. karena mungkin mabok kali ya, zaman itu mabok kali ya dibilangnya ya. Vespa gua nggak ada yang bawa. Dan satu-satunya orang yang dibonceng adalah Bang Kelly Waang. Nah, Ya? itu dia. Notabene-nya Doi belum pernah bawa Vespa. Seumur umur tuh. Seumur umur belum pernah bawa Vespa Doi itu. Akhirnya bawa PT 90 giginya cuma 3. Disiksa men, gua denger cerita dari anak-anak. Dari 3 ke 1. Bayangin aja orang baru bawa Vespa, disuruh bawa Spesial 90, ngejar-ngejar yang lain gitu ya. Aja semaunya dia aja udah cetak gitu aja deh. Siksa, ini disiksa. Tapi ya itu baik lagi Haji gila. Gila. Haji gila, emang gila nih ini Vespa gitu ya. Ya. Oke ya. Setelah kita cerita kayak tadi nih, dia dapat dari mana, dapat berapa duit, drama-drama di belakangnya kayak gimana. Kita lihat aja Vespanya langsung biar dia nge-review sendiri. Oke, Bos.
spesial 90 cc punya gua. Kalau gua sih berpikir mau itu merek apa, perintilannya, gua sih kaum mendingan masuknya gitu ya. Masih kaum mendingan lah dengan budget yang terbatas mungkin. Semuanya perintilan alhamdulillah nempel. Tapi speedometer doang nih. Dulu gue dapat masih speedometer ori. Karena dulu lagi perjalanan ke puncak, terus ada insiden dia ngajar lobang dan jatuh, gue males ambil. Ya udah hilang. Gue ganti pakai capnya SIP. Kalau untuk lampu, ini kemarin pas gue ganti LED dalemannya, dia jatuh pecah. Aslinya bawaannya masih ori, siem. Hancur, pecah. Gue ganti yang lokalan. Hidung juga lokalan. Sublekernya masih bawaan. Sebetulnya gue bawa juga yang lokalan, yang chrome, tapi belum gue pasang. Semuanya terpasang ya, sampai ke detil tutup poroknya nih. Biasanya kan di sini bolong nih, ya biasanya bolong. Tapi gue tutup juga di sini. Yang penting sih nggak ada yang bolong-bolong gitu. Ini gue tutup. Dan paling ada penambahan ini nih, spion. Ini pecah gara-gara ya diganti ban dulu, terus ini keteken akhirnya kacanya pecah. Apalagi ya? Paling ini nih, rak juga gue pakai lokalan, fungsional aja. Terus pakai underbone kayak gini lah buat biar nggak pegel. Sama apa lagi ya? Kalau mesin semuanya masih standar. Blok juga pernah sempet ada trouble dulu, hancur di perjalanan ke Ciletuh. Tapi gue berusaha untuk dapat lagi blok yang 90 cc. Ya akhirnya gue dapet dari blok, akhirnya mesin masih standaran. Kalau ke belakang lampu gue nggak tahu nih jenisnya apaan ya, lupa lagi nih. Dari awal restorasi pas warna biru, enggak, dari awal restorasi warna repaint ini gue udah beli nih. Dulu gue beli cuman 220.000 kalau nggak salah. Ini tatakan plat nomor, emblemnya masih ada. Gue pakai mud flap yang 90 juga buat nandain bahwa ini spesial 90. Terus ke sini, kalau di sini gue pakai knalpot Polini yang tipe banana. Tapi saran buat temen-temen sih, kalau mesin standar lebih baik lu jangan pakai ginian, karena ujung-ujungnya lu pasti ngap ketika lu nemuin tanjakan ya. Terus ke sini biasa ada emblem-emblem standar buat mantes-mantesnya aja. Gue pakai jok Yankee yang KW banget ya, tapi fungsional gitu. Terus beralih lagi ke ini nih, detail-detail kayak cuk ya, kayak cuk, terus keran bensin. Cuman gue yang belum dapet sih karet buat ininya doang nih, buat keran bensinnya. Untuk selebihnya ya tadi yang gue bilang di awal, yang penting nggak ada yang kosong. Jadi untuk perintilan ya semua nempel gitu. Itu Vespa spesial gua 90 cc tahun 1978 yang gua sayang banget. Wah anjing. Itu review singkat gua tentang spesial 90 punyanya Mas Adit. Jangan lupa buat teman-teman buat like, comment, share, and subscribe di Kaula Muda Vespa Club Channel. Oke, thank you guys ya. Peace and out.